Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bersama dengan keluarga, kita diundang untuk bersama menyatukan doa kita bagi jiwa Ibu Lydia Asna yang 40 hari lalu telah dipanggil Tuhan. Semoga kini jiwanya bersatu dalam kemuliaan abadi di surga bersama Allah, dan dalam kesatuan dengan Allah menjadi pendukung serta pendoa bagi keluarga yang masih berjuang di tengah dunia ini. Kita juga dalam kurban Ekaristi ini mau menyerahkan seluruh hidup kita, pengharapan kita kepada Allah, karena Dialah sang pemilik hidup ini, dan kapanpun Dia sang pemilik bisa mengambil apapun yang dikendakinya. Karena itu, hidup yang adalah titipan dari Allah, kerap kali kurang kita jaga seturut kehendak Allah, tetapi kita biarkan tercemar oleh aneka perkara duniawi ini. Kita mohon ampun di hadapan Allah, agar doa-doa kita dalam perayaan ini berkenan kepada Allah dan menjadi berkat yang meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah rela mengorbankan diri dan wafat di kayu salib untuk memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pemilik kehidupan ini, dan Engkau mengendaki agar kami hanya mengandalkan Engkau dalam seluruh perjuangan hidup ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa sumber kehidupan, dari mula hidup ini, dan kepadamulah seluruh hidup akan kembali. Kami persembahkan jiwa ibu saudari kami, Lydia Asna, yang 40 hari lalu telah berpulang ke hadirat-Mu. Terimalah seluruh persembahan hidupnya, dan anugerahkanlah kehidupan kekal di surga bagi jiwanya. Dan semoga kami semua yang masih berjuang di tengah dunia ini, senantiasa mengandalkan Engkau dan tidak tergiur oleh segala perkara duniawi, agar jiwa kami selalu pantas bagimu. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilau luar biasa, berdiri tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukan juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu.
Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, kepada Tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan Tuanku telah diserahkannya semua manusia dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu, maka Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi bercampur dengan tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tak akan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya tak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah Tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, segenap bala tentara Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan. Dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota keabadian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila mana hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Jangan kalian mengikuti dia. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Lalu Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar serta kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerap kali perhatian kita terarah pada segala sesuatu yang disuguhkan oleh dunia ini. Kekaguman kita hanya kekaguman fisik pada apa yang kita lihat, apa yang disuguhkan oleh kehidupan kita sehari-hari. Kerap kali kita juga membanggakan dan mengagumi diri kita, hidup kita dengan semua yang kita miliki, yang melekat dalam diri kita, entah pekerjaan, profesi, jabatan, ataupun harta kekayaan. Bahkan kerap kali kita juga mengagumi kesehatan fisik kita. Kita lupa bahwa segala yang melekat ada dalam diri kita saat ini, semuanya adalah milik Tuhan dan pemberian Tuhan. Tetapi kerap kali manusia menjadi sombong dengan semua hal yang dikagumi itu, dengan semua hal yang dicari, dengan semua hal yang menjadi fokus hidupnya. Dan lupa akan sang pemilik sejati
yaitu Tuhan. Sehingga ketika manusia kehilangan apa yang ia kagumi, apa yang ia cintai secara manusiawi itu, ia menjadi sedih, menjadi larut dalam kedukaan. Tetapi tidak berserah diri kepada Allah yang memiliki kehidupan ini. Termasuk ketika manusia memiliki aneka kesulitan dan tantangan hidup, mereka lupa bahwa Allah lah yang mengutus hidup kita, maka Allah pula yang pasti akan melengkapi kita dengan rahmat-Nya. Tetapi kerap kali kita hanya berpikir dan mengukur diri kita dengan kekuatan manusiawi kita. Apa yang saya bisa, apa yang saya punya. Hal ini juga terjadi dalam bacaan pertama, di mana Daniel mengingatkan Nebukadnezar yang sombong. Dia membangun patung yang besar dan membanggakan seluruh bangunan fisik itu. Bahkan akibatnya dia menghendaki agar seluruh rakyatnya nanti menyembah dan mengagumi, berbakti kepada patung itu. Tetapi dalam mimpi Allah menegurnya. Semuanya itu akan dihancurkan. Dan bukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh batu kecil yang tidak ada campur tangan manusia, tetapi terjungkit dan menghancurkan semua yang dibanggakan. Tetapi itu bukan soal apa yang jasmani, tetapi itu semua adalah soal kesombongan diri karena kita salah dalam mengarahkan hidup kita. Sementara yang utama yaitu Tuhan sang pemilik hidup ini kurang kita perhatikan. Oleh karena itu Yesus berpesan supaya kita jangan lengah, supaya kita waspada karena dunia ini menyediakan aneka hal yang dapat mengalihkan perhatian dan fokus kita dari Tuhan dan hanya mengikuti keinginan-keinginan manusiawi kita. Jiwa kita itulah yang akan bersifat kekal. Maka Tuhan menghendaki agar jiwa kita selalu terpaut pada Allah di tengah segala tantangan dan godaan dunia ini. Di tengah segala hal-hal manusiawi yang tidak kita miliki, tetapi jiwa kita semua sama, yaitu terarah kepada Tuhan dan satu saat juga harus dikembalikan kepada Tuhan. Sementara apapun yang jasmani, apapun yang fisik, yang saat ini kita jaga, yang saat ini kita pelihara, yakinlah itu tidak akan pernah kita bawa dalam kehidupan kekal. Tidak akan kita bawa untuk menghadap Allah. Itu hanya penunjang hidup bagi jiwa kita. Karena itu saudara-saudari, marilah sejauh Allah masih memberi kita kehidupan, ini berarti Allah memberi kesempatan pada kita untuk melanjutkan hidup kita. Memang ketika kita kehilangan orang-orang yang selama hidup bersama dengan kita sedih. Tetapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, karena kita masih harus mengisi dan melanjutkan hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Tapi kalau ketika kita hanya terpaut pada sesuatu yang hilang, yang selama ini kita cintai, yang selama ini kita banggakan, maka kita akan lupa akan tugas dan tanggung jawab kita mengisi hidup kita, menjaga jiwa kita untuk tetap hidup seturut kehendak Allah. Maka semoga firman Tuhan hari ini semakin mengarahkan kita untuk berbakti kepada Allah, mempersembahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan menyerahkan seluruh harapan, perjuangan, bahkan kerapuhan kita kepada Allah. Dia yang menghendaki hidup kita, Dia juga yang akan melengkapi kita dengan rahmat yang kita perlukan. Tuhan memberkati kita semua.
Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Mari berdoa supaya persembahan hidup kita bersama roti anggur ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang baik, tiada yang berharga dapat kami persembahkan ke altar-Mu, karena segala sesuatu yang kami miliki berasal dari-Mu sendiri. Kami bawa kehidupan kami, seluruh suka duka dan harapan kami bersama roti anggur ini, bersama persembahan jiwa saudari kami, Lydia Asna, yang 40 hari telah berpulang. Persatukanlah dengan kurban Kristus Putra-Mu, yang mendatangkan penebusan dan kehidupan kekal bagi kami semua. Dialah penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa akibat dosa kami, dan direnggut maut karena kelemahan kami, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami telah ditebus melalui kemenangan Kristus yang bangkit mulia dari kematian. Bersama Dia, kami telah dipanggil kembali menuju kehidupan dan diangkat menjadi putra-putri-Mu. Sebab itu bersama kekuatan surgawi dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu
dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan umat-Mu, Lydia Asna, yang 40 hari lalu telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, kini ia menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami, agar kami kelak Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Allah Bapa kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami umat-Mu dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Sumber damai sejati yang tidak dapat diberikan oleh apapun di dunia ini. Karena itu janganlah Engkau memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai serta kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah,
yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap orang yang bersatu dan tinggal dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Tetapi setiap orang yang terpisah dariku, ia akan kering, mati, dan tidak berbuah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Ia membagikan hidupnya untuk menjadi sumber kekuatan seluruh perjuangan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menguatkan kita sampai hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, perjamuan suci Ekaristi telah kami rayakan seturut kehendak-Mu untuk bersama mengantar saudari kami, Lydia Asna, yang 40 hari lalu telah berpulang. Perkenankanlah dia kini Kau masukkan dalam perjamuan abadi di surga bersama para kudus-Mu. Dan semoga dalam kesatuan dengan Engkau, saudari kami menjadi pendukung, pendoa bagi keluarga, bagi anak-anak yang masih berjuang di tengah dunia ini. Semoga perjamuan ini pun semakin meneguhkan jiwa kami untuk selalu berharap dan menaruh pengharapan hidup hanya kepada-Mu. Semoga di tengah segala kesulitan dan tantangan hidup ini, kami tetap menjaga kemurnian hati kami, kelayakan jiwa kami, agar kelak dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Sehingga kami pun berharap kelak dapat bersatu kembali bersama saudara-saudari kami sudah berpulang dalam keluarga Allah yang kekal. Berkatilah hidup kami selanjutnya. Engkau yang mencintai kami, Engkau yang memiliki hidup ini, Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau memandang kami satu persatu dengan segala kesulitan. Engkau memandang kami dalam seluruh kerapuhan dan sakit kami. Engkau memandang kami dalam segala tantangan kami. Maka kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu yang terbaik yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau mampu memberikan lebih dari apa yang dapat kami harapkan dan doakan. Engkaulah Allah yang pantas kami muliakan dan puji dalam seluruh hidup dan karya kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Kita semua bersama seluruh keluarga kita dimanapun berada, dalam seluruh perjuangan, dalam seluruh kerapuhan yang kita alami saat ini, dalam semua pengharapan yang kita serahkan kepada Tuhan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.